Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Perkenalkan, nama kakak Nur Rahmah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai sistem pemungutan pajak di Indonesia, serta objek dan cara pengenaan pajak. Nah, dari teman-teman atau orang tua teman-teman pasti pernah kan membayar pajak, baik itu pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, dan lain-lain. Nah, ada berapa sih sistem pemungutan pajak di Indonesia? Ya, benar sekali. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3. Yang pertama, Official Assessment System. Yang kedua, Self-Assessment System. Dan yang ketiga, Withholding System. Yang pertama, Official Assessment System. Sistem ini memberikan kewenangan kepada pemungut pajak untuk menentukan jumlah pajak berhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak yang ditetapkan dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Salah satu contohnya adalah pajak bumi bangunan. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung besaran pajaknya. Mereka hanya tinggal melakukan pembayaran sesuai dengan surat pembayaran pajak terhutang yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak. Yang kedua, Self-Assessment System. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, contoh dari sistem ini adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Dan yang ketiga adalah withholding system. Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak atas objek pajak tertentu. Apa saja sih objek pajak yang dimaksud? Objek pajak yang dimaksud antara lain penghasilan karyawan, penghasilan atas sewa penggunaan data, bunga atas deposito, bunga atas tabungan, dan hadiah undian. Nah, lalu pihak ketiga setelah melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak wajib melakukan penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara sebuah instansi. Jadi, karyawan tersebut tidak perlu lagi mengurus pajak untuk membayarkan pajak miliknya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai objek dan cara pengenaan pajak. Apa sih yang dimaksud objek pajak? Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai objek pajak, baik itu keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Misalnya, objek pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri, dan objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan itu sendiri. Nah, atas objek pajak tersebut ada berbagai tata cara pemungutan pajak. Tata cara itu dapat dilakukan berdasarkan stelsel. Yang pertama, stelsel nyata, yang kedua, stelsel anggapan, dan yang ketiga, stelsel campuran. Yang pertama, stelsel nyata. Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. Yang kedua, stelsel anggapan. Dalam stelsel ini, pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Hal ini dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan pendapatan oleh wajib pajak. Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan data antara pendapatan wajib pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang diperoleh pada tahun sekarang. Dan yang ketiga, stelsel campuran.
Dalam stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan. Sehingga menurut stelsel ini akan terjadi penghitungan kembali untuk menentukan masalah kelebihan atau kekurangan pajak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, Official Assessment System yang memberikan kewenangan kepada pemungut pajak. Yang kedua, Self-Assessment System yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak. Dan yang ketiga adalah Withholding System yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga. Lalu, objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Selanjutnya ada 3 tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, stelsel nyata yang dilaksanakan pada akhir tahun. Yang kedua, stelsel anggapan yang dilakukan pada awal tahun pajak. Yang ketiga, stelsel campuran yang dilakukan pada awal tahun dan pada akhir tahun pajak. Demikianlah teman-teman pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.